Gaji PNS sedang dibahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Saat ini gaji PNS dipukul rata berdasarkan golongan. Sementara tunjangan kinerja tidak berdampak banyak terhadap kinerja PNS. Saya akan ajak Anda kita ulas apa yang sedang diperbincangkan oleh publik akhir-akhir ini. Karena pemerintah ternyata berencana melakukan transformasi di bidang pensiunan. Tapi apa yang akan diubah oleh pemerintah? Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya skema dana pensiunan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, skema dana pensiunan PNS, TNI, dan juga Polri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pay As You Go. Seperti yang kita tahu, pada saat sudah bekerja sesuai dengan masa yang sudah ditentukan dan aturan yang ada, nantinya PNS, TNI, dan juga Polri ini akan menerima dana pensiunan yang sudah ada hitung-hitungannya, pemirsa. Kalau kita lihat pensiunan PNS ini sejauh ini dikelola oleh PT Taspen, sedangkan jika kita bicara dana pensiunan untuk TNI dan juga Polri ini nanti akan dikelola oleh PT Asabri. Jadi ini ada dua badan berbeda mengelola dana pensiunan, yang satu untuk PNS dan yang satu lagi untuk TNI dan juga Polri. Nah, kemudian yang diperbincangkan adalah dana pensiunan ini ternyata menggunakan dana anggaran dari APBN. Kita harus lihat terlebih dahulu apa sebenarnya jumlahnya, berapa banyak dana yang digunakan untuk dana pensiunan PNS dari APBN. Ternyata pemirsa, dari APBN secara total yang dianggarkan di tahun 2021, total yang dialokasikan untuk dana pensiun ini jumlahnya fantastis, mencapai 2.800 triliun rupiah. Ini dari APBN. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, ternyata 900 triliun ini berasal dari dana pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran pemerintah daerah ini jumlahnya mencapai 1.900 triliun rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat yang lebih besar adalah anggaran APBN dari pemerintah daerah untuk dana pensiun PNS yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Kemudian, bagaimana terkait dengan hitung-hitungannya? Karena seperti yang kita tahu, semua PNS ini ternyata membayar iuran bagi dana pensiunnya. Nah, hasil iuran PNS ini kalau dirinci dalam persentasenya adalah 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga dari APBN yang kemudian akhir-akhir ini diperbincangkan mengapa ada anggaran yang cukup besar untuk dana pensiun yang nantinya diterima oleh PNS. Kemudian siapa saja sebenarnya yang boleh menerima dana pensiun ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Penerima pensiunan PNS, ini ada banyak kriterianya. Bisa diatur sesuai dengan jabatan fungsional terakhir, namun secara keseluruhan, secara general yang bisa menerima dana pensiunan PNS adalah yang berusia minimal 50 tahun. Atau mereka sudah mempunyai masa kerja atau masa bakti. Sekurang-kurangnya adalah 20 tahun sudah bekerja mengabdikan diri untuk negara, nantinya pada saat pensiun bisa menerima dana pensiun sesuai dengan hitung-hitungan yang ada dan dikelola oleh instansi yang berkaitan. Kemudian pemirsa, apa yang akan diubah? Bagaimana rencana ke depannya? Apa skema baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Tadi kalau kita bicara soal Pay As You Go, jadi akan dibayarkan dengan iuran 4,75% berikut dengan APBN di dalamnya. Nah, sekarang menjadi berbeda karena rencananya, ini masih rencana, ini adalah ditargetkan bisa mulai diberlakukan di tahun 2023 nanti. Skemanya bernama fully funded. Kemudian tidak hanya PNS saja, tapi pegawai pemerintah yang digunakan kerja kontrak itu bisa dengan perjanjian kerja ini juga bisa menerima dana pensiun atau yang biasa kita kenal dengan PPK, nanti juga bisa menerima dana pensiun. Selain itu, yang menjadi lebih berbeda lagi adalah ternyata nanti jumlah uang pensiun tersebut diambil dari persentase take home pay atau yang biasa kita kenal dengan THP. Jadi tidak hanya dipotong dari gaji pokok yang diterima saja seperti yang saat ini diberlakukan. Jadi kalau kita bicara yang hari ini iuran tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Sedangkan kalau berdasarkan persentase take home pay berarti persentasenya diambil dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi iurannya akan lebih besar sedikit, tapi dana pensiunnya yang diterima juga bisa akan lebih besar lagi. Nah, ini kita bicara soal apa rencana yang akan diterapkan oleh pemerintah jika seandainya ini bisa berhasil dilakukan terkait dengan perubahan skema menjadi skema fully funded. Tapi pemirsa, bagaimana dengan
yang ternyata tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya berhenti bekerja sebelum masa yang ditetapkan diberlakukan, atau berhenti bekerja sebelum umur yang telah ditetapkan. Atau lebih pahit lagi, ternyata dipecat secara tidak hormat. Ternyata kalau mengalami fase-fase tersebut ataupun kondisi tersebut, nantinya dana pensiunan ini Duda ini adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Yang keempat adalah anak. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri penerima pensiun atau penerima pensiun janda atau duda. Yang digarisbawahi di sini adalah pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Untuk jaminan hari tua menjamin kehidupan masa purna bakti. Untuk penghargaan sini adalah baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya. Next. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 1969 di sini adalah beberapa manfaat pensiun yang terkait nanti apabila PNS untuk mengusulkan atau mengajukan pemberhentian PNS ya. Di sini untuk manfaat pensiun ada beberapa terdiri dari program pensiun, kemudian juga hak pensiun ya. Jadi yang PNS yang benar-benar mendapatkan hak pensiun. Dari jenis di sini untuk usulan pensiun seperti misalnya adalah untuk meninggal dunia, kemudian juga ada APS ya, yang memang masih tertuang di Undang-Undang 1999. Jadi artinya memang dia sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan sudah usianya masa kerja PNS-nya adalah 50 tahun. Kemudian juga ada yang mendapatkan hak pensiun untuk pemberhentian mencapai BUP gitu ya. Jadi minimal dia masa kerjanya adalah sudah 10 tahun. Untuk yang organisasi dia sama ya 50 tahun dan 10 tahun untuk masa kerjanya. Sedangkan untuk uzur tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Aminah, sudah detail ya, saya hanya mengulas sedikit aja. Di sini juga minimal kalau untuk uzur adalah minimal PNS-nya adalah 4 tahun sudah bisa diusulkan untuk mendapatkan hak pensiun. Kemudian untuk pensiun BUP di sini manfaatnya adalah yang bisa didapatkan seorang PNS adalah untuk manfaatnya adalah dihitung dari 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja. Itulah nanti yang akan didapatkan oleh PNS ya setelah dia memasuki BUP untuk didapatkan pempok untuk penerimaan bulanan ya, yang nanti didapatkan setelah BUP. Untuk maksimal dari besarnya gitu ya, pempok adalah 70% jika masa kerjanya memang sudah melebihi 30 tahun dan minimal adalah 40% dari masa kerja tidak boleh kurang dari gaji pokok yang terendah. Untuk yang pensiun janda duda di sini adalah manfaatnya 36% ya dari gaji pokok terakhir PNS dasar hukumnya, kemudian dari minimal 70% dari gaji pokok yang terendah juga. Kemudian sifat pensiun di sini adalah diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai juga penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan pensiun untuk saat ini masih dibebankan pada APBN ya, jadi kita masih sistemnya adalah PSYGO ya, belum bisa seperti yang mungkin kabarnya itu adalah ingin dibayar full gitu ya, tetapi untuk sekarang masih kita menggunakan PSYGO. Untuk iuran pensiun di sini nanti ada rinciannya, yaitu dari pensiun bisa terdiri dari 4,75%, kemudian THT-nya adalah 3,25%. Nanti ada untuk rinciannya yang lebih detail lagi. Untuk manfaat janda atau duda tewas di sini adalah manfaatnya adalah 72% dari dasar pensiun, artinya dari gapok terakhir PNS yang diusulkan atau sudah mendapatkan rekomendasi tewas gitu ya, untuk ahli waris yang ditinggalkan. Untuk manfaat pensiun orang tua di sini adalah apabila seorang PNS itu masuk kategori tewas gitu ya, maka nanti dia single, tidak mempunyai ahli waris, maka apabila mendapatkan rekomendasi tewas berarti untuk ahli warisnya akan jatuh ke orang tua gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya, jadi dari gapok terakhir dikali 72% dikali 20%, itulah nanti yang didapatkan untuk orang tua apabila
untuk menjadi ahli waris yang PNS-nya yang single atau sendiri ya, tanpa istilah belum menikah ya, itu punya anak. Next. Ya, ya. Kemudian tadi ada rincian yang sudah disinggung di depan tadi. Jadi nanti iuran yang setiap bulan mungkin kita dipotong ya 100% itu, dan 10%-nya itu nanti untuk dibagi, yaitu adalah 4,75% untuk dana pensiun PNS, kemudian untuk PHT-nya adalah 3,25% untuk taspen ya, dan untuk BPJS-nya itu adalah 2%. Itulah nanti akan diterima oleh PNS selama aktif ya, untuk dikirim ke taspen untuk dipotong seperti itu. Next. Besarnya pensiun pegawai ya, besarnya pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan pensiun pegawai maksimal ya 70%, minimal 40% dari dasar pensiun. Jadi nanti kita bisa menghitung apabila saya kapan nih pensiunnya, dari rumus ini juga sudah terlihat ya. Berarti nanti saya dapat pempoknya sekian gitu ya, dari rumus tadi 2,5% kali gapok terakhir kali masa kerja kita. Jadi belum tentu nanti seorang PNS apabila saya sama masa kerjanya atau diangkatnya sama, belum tentu pas pempoknya itu mendapatkan jumlah yang sama dengan mungkin teman seangkatan kita ya, seperti itu. Ya, next. Sebelumnya lagi maaf. Yang untuk 70% bagi PNS yang cacat karena dinasnya ini nanti ada ketentuannya. Apabila seorang PNS gitu ya diusulkan karena uzur tetapi dia karena dinas, nanti untuk usulan pensiunnya mendapatkan 70% ya dari gapok terakhir. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan tentang gaji. Next. Nah, selanjutnya adalah pensiun janda atau duda. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal, maka suami atau istri atau istri-istri ya dalam kurung yang telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda. Kemudian jika tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri atau suami yang ada pada saat meninggal berhak menerima pensiun ya. Jadi artinya sepanjang dia terdaftar meskipun lebih dari satu istri, itu nanti bisa kita berikan ahli waris ya, untuk diberikan untuk pensiun PNS yang mempunyai lebih dari satu istri. Ya, next. Untuk pensiun bagi anak di sini adalah apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka diberikan kepada anak-anaknya. Jadi artinya misalnya pensiunnya itu adalah pria gitu ya, kemudian dia tidak ada pasangan tapi tidak punya anak, itu bisa diberikan ya untuk ahli waris jatuh kepada anak. Oke, next. Ya, pihak yang berhak menerima pensiun janda atau duda di sini tadi sudah kami sebutkan. Jadi bisa nanti untuk anak jatuh ke anak ya, atau bisa juga nanti jatuh ke istri, suami atau anak. Nah, untuk pensiun apabila ahli warisnya jatuh ke anak itu nanti dipastikan bahwa anak tersebut adalah belum berusia 25 tahun ya. Jadi artinya masih, apabila dia kuliah gitu nanti juga harus dilengkapi dengan surat keterangan kuliah bahwa anak tersebut memang di bawah 25 dan masih kuliah gitu ya sampai saat ini. Itu bisa juga menjadi ahli waris untuk anak. Kemudian juga tidak mempunyai penghasilan sendiri, artinya anak tersebut belum bekerja. Kemudian juga belum menikah ya, atau belum pernah menikah. Ya, jadi pastikan untuk ahli waris anak itu kita sudah melihat syarat-syarat yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk yang menerima untuk istri atau suami ya, di sini nanti pastikan istri atau suami anak yang telah terdaftar. Pendaftaran lebih dari satu istri atau sepengetahuan istri yang telah terdaftar. Kemudian juga anak yang didaftarkan adalah anak yang berhak menerima pensiun dari perkawinan yang telah terdaftar, atau anak dari suami atau istri yang telah terdaftar. Jadi artinya yang resmi gitu ya secara negara. Kemudian juga pendaftaran istri atau anak dilakukan dalam waktu setahun sesudah perkawinan atau kelahiran. Next.
Ini adalah dokumen nanti atau misalnya usulan untuk proses pemberhentian pensiun PNS. Di sini adalah syarat-syarat apabila usulan pensiun itu yang mendapatkan KPP dan yang tidak mendapatkan KPP. Nanti juga bisa terlihat ya, saya usulannya KPP atau enggak nih, seperti itu gitu ya. Nanti dokumen dilampirkan adalah pertama adalah DPCP. Nah, DPCP ini nanti bisa diunduh dari CSN ya, kemudian juga ada SKCPNS dokumennya. Kemudian juga ada SK PNS, kemudian ada pastikannya juga ada dokumen SK pangkat terakhir, kemudian juga ada SKP 1 tahun terakhir, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang tingkat sedang atau berat 1 tahun terakhir. Nah, ini tertuang di Perban 2 tahun 2018. Kemudian juga ada yang selanjutnya adalah surat pernyataan tidak pernah menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, bedanya dengan yang tidak mendapatkan KPP di sini adalah tidak istilahnya melengkapi untuk yang surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, yang untuk selebihnya itu adalah sama. Next. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang penting ya, untuk proses kita PNS untuk mengajukan pensiun PNS, di mana form ini adalah kita bisa unduh melalui CSN, dan nanti mungkin calon pensiun atau yang menjelang BUP ini dia bisa meng-cross check datanya apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan yang terkini, yang yang memang valid ya, yang nanti akan data inilah yang menjadi proses untuk penyerahan pertek ya, untuk pengusulan pemberhentian pensiun PNS ya. Jadi jangan sampai nanti setelah calon pensiun menandatangani ternyata masih ada kesalahan. Jadi mohon nanti di cross check ya berkali-kali mungkin ya oleh calon pensiun untuk dicek kembali baik dari sisi nama, dari tanggal lahir, dari jabatan, kemudian terutama di ahli waris ya, itu sangat penting. Kemudian juga alamat setelah pensiun, masa kerja juga, instansi gitu ya, dan golongan pendidikan kita kalau memang belum valid itu bisa nanti di cross check untuk diupdate ya kembali. Nah, setelah sesuai mungkin nanti harus ditandatangani oleh YBS dan juga oleh pimpinan dan untuk kita unggah ke aplikasi CSN. Next. Selanjutnya adalah alur proses CSN ya. Jadi nanti untuk alur ini memang kita karena sudah menggunakan aplikasi digital, mungkin nanti calon PNS yang akan memasuki BUP tadi kan sudah 15 bulan kita boleh gitu ya mengajukan usulan pemberhentian. Nanti bisa dilapor ke pengelola kepegawaian untuk disampaikan bahwa saya tahun depan pensiun dan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai memang yang ada di sistem ya. Kalau memang di aplikasi kan hanya 6 atau 7 dokumen saja, tetapi untuk instansi mungkin bisa lebih, atau mungkin ada akte, ada KTP atau ada KK pendukung lainnya, itu nanti bisa ditanyakan langsung ke pengelola pegawaian. Tetapi untuk di aplikasi kita hanya 6 dokumen saja yang memang tinggal di verify oleh instansi sebelum diinput melalui CSN, langsung nanti di-approve oleh instansi untuk diteruskan ke aplikasi, baru nanti apabila sudah sesuai untuk dikirim by sistem ke BKN untuk diajukan perteknya. Nah, setelah kita verify di tim BKN, kemudian nanti akan ditandatangan oleh pimpinan secara digital. Lanjut untuk proses SK pensiun nanti akan dilanjutkan oleh instansi gitu ya, by sistem juga. Jadi tidak perlu lagi sekarang kita harus ke BKN atau ke kantor regional, cukup dari sistem kita bisa memantau, bisa memonitoring apakah usulan pemberhentian kita itu sudah ACC atau ada BTS atau ada TMS-nya, itu nanti kita bisa pantau dari sistem. Dan ini sangat memudahkan ya dari aplikasi, sehingga mungkin instansi juga bisa mencek ya setiap hari mungkin atau setiap saat usulan yang memang sudah dikirimkan ke BKN ya. Next. Ya, ini adalah dokumen yang tadi juga sudah disinggung. Jadi kita mungkin yang perlu untuk ke aplikasi atau mungkin untuk pemberhentian ke CSN ini adalah DPCP ya kan, tadi data penerima calon pensiun ini sangat penting sekali ya, karena untuk data ini yang akan mewakili ya untuk akan tercantum di pertek maupun di SK. Jadi harus memang benar-benar di cross check berkali-kali ya, pastikan bahwa data itu sudah benar dan sudah paling yang terkini.
kemudian juga SKCPNS, ada SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir, super tidak pernah dijatuhi hukdis ya, kemudian juga super pidana. Dan ini juga memang hal-hal yang penting ya yang untuk diunggah di aplikasi CSN. Hal-hal lain ya, ini yang memang harus perlu diperhatikan karena pelayanan kita memang sudah one day service. Jadi sejak 1 Januari 2023 kita sudah launching ya untuk CSN, dan alhamdulillah semua instansi pusat maupun daerah sudah langsung ya menggunakan CSN, dan ini dampak positifnya banyak sekali ya. Jadi pelayanannya juga cepat, kemudian juga instansi tidak perlu lagi harus ke kami gitu. Jadi kita cukup melihat dari sistem itu sudah terpantau progres yang memang diusulkan gitu ya, terkait pemberhentian yang memang dari instansi ya, seperti itu. Dan di sini memang untuk layanan terkait CSN ini adalah yang perlu diperhatikan mungkin adalah instansi agar dapat inventarisir PNS yang akan masuk BUP. Jadi dari CSN itu kan bisa nanti diunduh ya untuk nominatif. Kita bisa melihat setahun ke depan siapa-siapa sih PNS kita yang akan pensiun, itu bisa di download ya untuk datanya. Kemudian juga untuk PPK didorong agar segera menetapkan SK pensiun. Jadi sampai saat ini memang ada masih keterlambatan ya. Jadi mungkin prakteknya sudah selesai, tetapi untuk SK-nya masih ada proses, sehingga ada keterlambatan ya mungkin PNS untuk menerima untuk bulanannya gitu ya setelah dia menjelang pensiun. Dan ini juga harap dicek secara teliti dan lengkap. Kemudian untuk jika terdapat BTS atau TMS agar segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan pada CSN. Terkadang kita juga ada arahan pimpinan apabila memang BTS mohon segera langsung direspon atau segera dilengkapi gitu ya apabila ada kekurangan dokumen. Jadi sehingga untuk proses pemberhentian kita bisa tepat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama ada di instansi. Next. Ya, ini adalah surat pernyataan yang mungkin nanti bisa ada di Perban 2 tahun 2018. Ini juga salah satu syarat untuk dokumen yang harus diunggah melalui aplikasi CSN untuk usulan pemberhentian pensiun PNS. Ya, next. Ini juga ada untuk surat pernyataan ya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan nanti akan ditandatangani oleh pimpinan pegawai setingkat eselon 2 ya. Jadi wajib ya harus juga diunggah di aplikasi CSN. Ya, next. Ya, mungkin ini adalah layanan Direktorat Pensiun. Jadi nanti apabila ada terkait untuk mengkonsultasi gitu ya, kita ada layanan terkait untuk permasalahan ya pemberhentian pensiun PNS, dan ini akan juga mempercepat ya untuk proses percepatan layanan terkait pemberhentian, dan nanti bisa dari instansi ataupun mungkin untuk konsultasi ya terkait permasalahan pensiun. Demikian, terima kasih. Untuk paparan mungkin kita bisa sering diskusi ya untuk terkait permasalahan prosedur pemberhentian PNS. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN, demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami berikan ke Mas Haryadi. Silakan Mas Haryadi. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali Ibu Sri Marniati atas materi yang dapat disampaikan. Sedikit saya coba meringkas kembali materi yang kedua. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun itu sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu pensiun pegawai, pensiun janda duda, pensiun anak, serta pensiun orang tua yang diberikan dengan syarat, kriteria, serta persentase manfaat sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN, kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Pada sesi pertama, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan pada slide itu. Kami juga telah merangkum beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nanti untuk mempersingkat waktu, dapat langsung dijawab oleh narasumber kita. Baik, untuk
Pertanyaan pertama, ini mungkin saya tujukan kepada Ibu Aminah terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, usia pensiun bagi PNS, apakah dimungkinkan usianya kurang dari 50 tahun? Ini dari PP 11 tahun 2017. Mohon dapat dijelaskan. Mungkin yang dimaksud ini adalah yang terkait dengan APS ya belum memasuki batas usia pensiun ya. APS, apakah pemberhentian yang hormat ya? Mungkin yang dimaksud. Pertanyaan di sini adalah bagaimana apakah usia kurang dari 50 tahun itu dapat memperoleh hak pensiun. Silakan Ibu Aminah bisa dijawab. Baik, Mas Haryati, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan apakah dimungkinkan usia kurang dari 50 tahun untuk mengajukan pensiun. Jadi sekarang ini kita masih menggunakan Undang-Undang 1169 untuk yang mendapatkan hak pensiun usia 50 tahun, masa kerjanya 20 tahun. Itu Mas Haryati yang kita yang masih kita pakai Undang-Undang 11 tahun 1969. Baik, berarti untuk pemberhentian dengan hormat ya, baik KPS atau PTH ataupun hukuman disiplin itu dapat diberikan hak pensiun apabila telah memenuhi usia 50 tahun dan memenuhi masa kerja sebagai PNS 20 tahun. Ya, seperti itu Bu ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin kepada Ibu Sri Fatmiati ya. Saya bacakan. Di Undang-Undang 11 tahun 1969, anak yang menjadi ahli waris adalah anak kandung atau anak yang disahkan oleh undang-undang. Apa yang dimaksud anak yang disahkan undang-undang dan bagaimana mekanismenya terkait hak waris? Apakah anak angkat dapat dimasukkan ke dalam sebagai ahli waris? Silakan Bu Sri Fatmiati. Ya, baik Mas Haryadi, untuk pertanyaan bagus sekali ya, ini paling sering ditanyakan ya terkait untuk ahli waris anak. Memang untuk saat ini anak yang termasuk ahli waris adalah yang memang sah ya dari perkawinan PNS ya, suami atau istri seperti itu. Jadi memang anak kandung yang sah gitu ya. Nah di sini memang banyak sekali ada di pertanyaan apakah anak angkat yang disahkan itu termasuk gitu ya ahli waris ya. Kalau bunyi dari Undang-Undang 11 ini memang tidak termasuk ya untuk anak angkat meskipun sudah sah secara negara diakui untuk diangkat gitu ya. Jadi untuk yang kepegawaian untuk yang usulan pemberhentian ini memang masih anak kandung yang memang dari orang tua dari PNS seperti itu Mas Edi. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini saya tujukan kembali ya ke Ibu Aminah. Pertanyaannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 6 Pasal 21 pegawai ASN mendapatkan hak pensiun. Jadi pertanyaan, apakah P3K mendapatkan hak pensiun? Silakan Ibu Aminah dijawab. Baik Mas Haryati, memang di aturan Undang-Undang 20 tahun 2023 itu belum mengatur untuk hak pensiun bagi pegawai P3K. Jadi sementara ini untuk pegawai P3K gitu saja. Oh baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi intinya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai saat ini itu belum mendapatkan hak pensiun ya Ibu ya. Ini mungkin karena dikarenakan peraturan dari Undang-Undang ASN yang mengatur program pensiun baik peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan itu belum mengatur terkait program jaminan pensiun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian.